9 di TKP ini. Berarti masih ada TKP lain? Yang 2 ada di rumah. Yang 2 ada di rumah. Oh, di rumah. Yang atas ini milik Bapak. Iya. Tapi selama Bapak bertani nih di sini, belum pernah apa tidak merasakan keganjalan akan bau-bau? Enggak. Kemarin sudah bulan puasa pun saya meramban di sini, terus keadaan hujan turun pun saya ngaup di sini nggak ada Bau-bau apa gitu ya? bau-apa. Padahal kedalamannya nggak terlalu dalam ya. Masih ada bau-bau atau lalat-lalat yang masih ada di dalam lubang ini, teman-teman. Dan masih ada bau-bau tipis-tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel Lensis. Ya teman-teman, sekarang gue berada di daerah Banjarnegara. Dan gue sekarang berada tepat di titik mana TKP, tempat kejadian perkara. Ya teman-teman, ini menuju lokasi. Dan bisa dibilang jalan untuk akses menuju lokasinya ini lumayan sempit. Dan di sana tuh banyak banget orang-orang, teman-teman ya. Ya, setelah melakukan perjalanan dari Yogyakarta kurang lebih 4 jam menuju lokasi ini, alhamdulillah bisa nyampe di Banjarnegara ini, teman-teman ya. Wow, dan kalian bisa perhatikan di sini ada orang dari jauh-jauh datang ke TKP untuk melihat secara langsung kondisi dari tempat kuburan bagi korban-korban pengganda uang ini, teman-teman. Mas, ya, kita langsung ke TKP. Ade, ya, untuk TKP-nya bisa dibilang ini di atas puncak ya teman-teman ya. Karena kalian bisa perhatikan di sebelah sini ada sawah-sawah. Ini bukan sawah sih, tapi kebun warga. Tuh, di sana tuh. Udah ramai banget, banyak orang sebelah situ. Ya, untuk saat ini korban dari dukun pengganda uang ini katanya sudah mencapai 12 orang ya teman-teman. Cuman kurang tahu pasti apakah masih ada korban-korban lain yang belum ditemukan. Tentunya dari pihak kepolisian masih melakukan penelusuran kembali terkait apakah masih ada korban-korban lain selain 12 orang ini, teman-teman ya. Wah, di situ banyak orang. Ya tetap tahu. Tetap tahu. Umpet-umpetnya. Sini malah selak itu kan ya. Jadi kalau yang ini bukan ya teman-teman ya. Kan ini anu ya. Buat nguruk ibukan Lombok. Lombok, bukan Lombok ya. Bukan yang ini, tapi TKP-nya sebelah sana tuh teman-teman ya. Ya, ini kita udah hampir sampai di TKP, teman-teman. Banyak kebun-kebun warga ternyata di sini. Untungnya kondisi cuaca saat ini cerah, jadi jalan untuk menuju TKP tidak becek, teman-teman. Ya, jadi sekarang nih ada Mas Bolang, teman-teman ya, dari Banjarnegara. Ada Rusday, anjay. Ini pahlawannya Mas Bolang nih. Ya, itu rekan kita dari Banjarnegara. Wow. Ini juga. Ini juga sama, Mas. Oh, berarti ini lubang ketiga nih, yang di bawah 2. Di bawah 2. Jadi masih ada di bawah sana, teman-teman. Dan kalian bisa perhatikan di sini antusias dari masyarakat, entahlah ini dari berbagai elemen, mungkin dari berbagai daerah, datang ke lokasi ini untuk melihat secara langsung kondisi dari tempat TKP atau tempat kejadian perkara. Ini yang keempat. Ini yang keempat berarti Pak ya? Ini kan bawah 2 ya. Yang di sini berarti 2 ya Pak ya? 2.
Ya, kalian bisa lihat tuh. Ke atas ya. Kita ke atas dulu teman-teman ya. Kita cek di bagian atas sana. Ini kayaknya menarik simpatiku buat uji nyali nanti malam hari nanti di sini. Insya Allah semoga aja ada perizinan ya. Dan kabar yang gue dapatkan, tempat ini merupakan kebun milik pribadi dia teman-teman ya. Jadi bagian sini ya bang. Ini gubuknya teman-teman nih. Mungkin si pihak korban-korbannya diajak ke gubuk-gubuk ini nih. Wow, tempat ritualnya katanya. Orang jauh dari Tasik, dari Sukabumi, dibawa ke sini mau keluar juga nggak bisa ya malam-malam. Ini dibawa ke sini malam-malam bu? Iya, itu mau udah jam 5-an lebih, udah mau maghrib. Udah mau maghrib dibawa ke sini? Katanya dikasihnya minum setengah 8. Setengah 8. Iya. Itu langsung minum. Dikubur seketika malam itu langsung? Iya katanya tadi sekarat udah dikasih minum kan udah tahu 5 menit udah reaksi. Terus si Pak Slametnya mulai bikin itu gali lubang sendiri. Iya. Sendirian? Iya. Waduh. Hebat ya. Ini ternyata ya teman-teman ya. Gue jauh-jauh ke sini cuman mau tahu informasi terkait apakah ada campur tangan orang lain yang menggali dari kuburan ini teman-teman. Gila, ternyata si Pak Slamet ini menggali kuburan ini sendirian ya. Dan di sini terdapat berbagai lubang. Sebelah sana juga ada lubang. Katanya masih bau teman-teman ya. Ini masih tercium bau busuk dari dalam kuburan ini, lubang ini teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat masih ada sisa detik itu di situ. Tanda-tanda bahwasan di sini masih tersisa bangkainya. Itu ada lalat-lalat di sebelah sana. Ya, masih ada lalat cuy. Wow, dan agak gimana gitu ya. Ya, ini antusias warga. Coba kita cek ke bagian sana dulu. Nunggu informasi ya. Masih banyak lalat cuy. Kalau kemarin baunya bau banget katanya teman-teman ya. Nih. Ini nggak tahu nih yang keberapa, intinya di sini ada berapa ya cuy? 12 ya? 12 sih. 12 totalnya kan, sementara 12 jenazah juga masih ada lagi. Jadi satu galian itu, satu lubang itu ada yang 2 mayat. Jadi ada info satu lubang katanya ada yang 2 mayat, dan kabarnya info yang gue dapetan itu adalah pasangan suami istri teman-teman. Di situ masih ada Mas Bolang. Ya, ini Mas Bolang nih. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Sahabat kita dari Banjarnegara. Sukses ya Brody. Sukses bareng pokoknya. Ini masih ada ke sini teman-teman. Oh, ini udah mentok di bagian ujung, tapi aku nggak tahu apakah di bagian sini juga terdapat kuburan-kuburan. Tentunya masih dari pihak kepolisian masih melakukan sebuah penelusuran akan lokasi ini. Ya, yang bikin gue heran di sini ternyata di bagian sini masih terdapat kebun-kebun cabai dulunya bang ya. Ditanamin sayur. Mungkin biar menghilangkan jejak mungkin ya. Wow. Ada uang, bisa saja yang diinjak Mas Bolang saat ini nih ada nih di dalam nih. Anjay. Ya teman-teman ya. Jadi ada kebun-kebun sayurnya juga di sini untuk menghilangkan jejak mungkin ya. Wow, ini antusias warga. Malah ini dari berbagai elemen atau berbagai daerah mungkin datang jauh-jauh ke lokasi ini untuk melihat secara langsung TKP dari tempat dikuburkannya korban-korban
si dukun pengganda uang ini teman-teman. Ade. Ini ada lubang-lubang lagi. Berapa tahun katanya beroperasi? Bumi katanya. Bumi. Dia 5 tahun. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Dan katanya masih ada korban-korban yang belum teridentifikasi ya. Nah, kemungkinan juga orang udah 5 tahun ini kan kalau yang baru ditemukan itu belum teridentifikasi itu 2, itu berarti mayat baru-baru. 2. Terus yang udah jadi kerangka itu bapak yang ikut evakuasi kemarin itu tugas puskesmas. Katanya udah ada yang jadi tengkorak banyak, kemungkinan kan udah berapa tahun. Jadi yang di sini ditemukan 12 doang. Iya, 9 apa ya? 9 di TKP ini. Berarti masih ada TKP lain? Yang 2 ada di rumah. Yang 2 ada di rumah. Oh, di rumah. Oh, nanti kita ke rumahnya ya teman-teman ya. 2-nya ada di rumah. Sampai rumahnya tahu Mas. Bikin kolam katanya. Iya, katanya. Gimana Mas? Yang 2 katanya? Yang di rumah katanya dicor. Oh, dicor yang Dicor. Bikin kolam. Katanya dua korban itu dicor. Waduh, sadis banget. darah dingin. Cuman yang bikin gue salpok nih yang ini nih Mas nih. Iya, Pak. Ya. Yang masih ada ini masih ada lalat-lalatnya loh teman-teman ya. Tuh, masih ada lalat hijau tuh. Katanya di sini masih ada sisa-sisa daging yang belum terangkat gitu. Jadi sempat dievakuasi juga korbannya yang ada di lubang ini. Dan ini yang tergolong masih sangat baru bagian ini. Ini karena efek kena hujan, jadi jejak-jejaknya udah mulai hilang. Akan tetapi masih ada bau-bau atau lalat-lalat yang masih ada di dalam lubang ini teman-teman. Dan masih ada bau-bau tipis-tipis. Ya, kita coba cek ke bagian belakang sana. Nih, gubuknya nih, korban-korbannya dibawa ke sini katanya teman-teman. Ibu itu yang mengerti tuh. Wow. Coba kita ke bagian sini. Oh, ini ada jurang bagian sini. Ini warga-warga sini nih. Oh, kira kuburan juga teman-teman. Ternyata nggak ada. Oh, ternyata di bagian situ ada tuh. Ya. Masnya yang punya tanahnya yang bersebelahan sama pemilik tanah tersangka. Ini pemilik tanahnya yang tadi ya Pak? Yang tadi ini. Siapa ya? Pak Pawon. Pak Pawon. Oh, berarti sampai yang pemilik ini. Ini yang atas. Yang atas ini milik Bapak. Iya. Tapi selama Bapak bertani nih di sini belum pernah tidak merasakan keganjalan akan bau-bau? Enggak. Kemarin sudah bulan puasa pun saya meramban di sini, terus keadaan hujan turun pun saya ngaup di sini nggak ada Bau-bau apa gitu ya? bau-bau. Padahal kedalamannya nggak terlalu dalam ya. Ya sekitar 1 meteran paling. Ya, 1 meter kan 1 harusnya. meter. Kalau mayat manusia bau kan? Iya. Wajarnya seperti itu. Ya, di atas sana kita udah cek teman-teman. Kita coba cek bagian yang bawah sini. Ya, katanya korbannya udah sampai ada yang jadi tengkorak teman-teman ya. Dan sudah tidak bisa diidentifikasi dari mana dan asal mana pihak korban-korban dari dukun pengganda uang ini. Dan ini lubang juga nih ya, beruntung ya ternyata lubang yang ini sama sebelah sana sampai ke atas sana teman-teman ya. 1, 2, 3 dan ini gubuk-gubuknya nih. Wow. Ya, tentunya tragedi ini mengajarkan kita semuanya bahwasanya kita tidak harus percaya dengan hal-hal begituan ya teman-teman ya. Tentu kita sebagai manusia kita harus berusaha bagaimanapun kondisi kita, kondisi ekonomi kita semepet apapun,
dan segenting apapun intinya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, cukup ini semua ini menjadi pembelajaran buat kita. Bahwasanya kalau kita terlalu serakah dalam artian tidak percaya lagi terhadap keagungan yang Maha Kuasa, kita bakalan bernasib tidak baik ya teman-teman ya. Intinya ini semua jadi pelajaran besar buat kita semuanya. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal begituan, karena hal semua ini di dunia ini sudah diatur sama yang di atas teman-teman. Aduh ya teman-teman ya, kita jalan dulu, jalan balik. Bu, Iya. ini sama ibu nih. Nah, enggak usah. Ibunya malu teman-teman ya. Enggak usah. Ibunya malu. Bapaknya juga. Bapak, kalau bapak sendiri asli sini ya Pak ya? Asli sini. Enggak, saya Batur. Oh, Saya cuma lihat itu loh. Tur. oh begitu. Saya sini Kalisat Kecil. Alisat nih, banyak nih warga-warga yang baru datang teman-teman ya. Halo Pak. Ya, banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah datang ke TKP untuk melihat secara langsung teman-teman. Ya, untuk yang belum bisa ke sini, di sini saya menginfokan ke kalian kondisi dari tempat kejadian perkara dukun pengganda uang. Ya teman-teman ya, cukup segitu dulu penelusuran di TKP pertama, dan untuk TKP kedua mungkin ada di vlog berikutnya. Intinya buat teman-teman semuanya ikuti terus jejak Bang Heri ya. Makasih banyak yang sudah support channel Bang Heri. So akhir kata, gue Heri dari Madura. Kutma sopa wa dhamma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.